Ya, masih ada gejala kehidupan, tanda-tanda kehidupan, masih bernafas, masih mengembik, masih apalah gitu ya. Itu kan ciri-ciri kehidupan masih ada. Kita sembelih, ya boleh dimakan. Tapi kalau dia ketabrak terus buyar, ambiar kemana-mana, nah berantakannya itu nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Nah yang bagian kepala masih ada leker-leker sembelih itu boleh. Kalau kakinya mental kemana, ya ada paha yang salah satu gitu orang gitu misalnya. Nah itu nggak boleh. Gitu. Jadi yang sempat disembelih dan masih utuh dalam satu tubuh itu boleh dimakan. Boleh dimakan asalkan sudah sempat disembelih sebelumnya. Walaupun kami itu dalam keadaan sekarang sakratul maut. Ya, apalagi itu ya. Itu penyamakan tadi kalau pakai benda najis, alkohol apa itu tetap najis. Enggak, penyamakan tidak pakai benda najis. Alkohol kan bukan benda najis. Kita udah bahas berkali-kali, alkohol bukan benda yang najis. Kalau yang najis itu kan sudah kita bahas kemarin. Darah, nanah, muntah, air kencing, ya, kotoran manusia. Nah itu emang nggak boleh. Dan kalau ada kulit sama pakai darah, bukannya menyamak namanya itu, ya ngancurin kulit itu mati. Jadi kalau alkohol, kita tidak mengatakan bahwa alkohol itu adalah benda najis. Alkohol dicampur dengan benda lain menjadi khamar. Oleh sebagian ulama, khamar itu najis. Tapi kalau alkoholnya sendiri, ya enggak, kita kaca tembok aja ada alkoholnya, masa kita bilang tembok kita najis, enggak mungkin. Baik, ada lagi terkait dengan masalah menyamak. Kalau nggak ada kita terusin lagi ya. Yang kedua sekarang istihalah. Selain penyamakan, proses lain dari mengubah najis menjadi benda yang tidak najis disebut istihalah. Kata istihalah berarti berubahnya suatu benda dari zat dan sifat aslinya menjadi benda yang berbeda zat dan sifatnya, menjadi benda yang lain. Dia berubah wujud. Dan perubahan sifat dan sifat itu berpengaruh pada perubahan hukum. Karena bendanya udah bukan dia lagi, hukumnya pun ikut berubah. Para ulama memang berbeda pendapat tentang apakah benda najis yang sudah berubah menjadi benda lain itu akan hilang kenajisannya. Nah dalam hal ini mazhab Hanafi dan Maliki, Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa istihalah itu mengubah hukum najis pada satu benda menjadi tidak najis. Ya, dan sebaliknya Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah bersikeras bahwa najis ain seperti babi meskipun sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak berubah menjadi suci. Jadi ini memang masalah khilafiyah. Siapa yang bilang bisa berubah hukumnya? Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Itu dua mazhab pertama. Tapi dua mazhab kedua, ya, yang nomor 3, nomor 4, yaitu Syafi'i dan Hambali mengatakan enggak. Kalau babi, ya sekali babi tetap babi. Sekali babi tetap babi. Itu babi. Nggak bisa berubah, walaupun sudah berubah secara keseluruhan wujud fisiknya sudah jadi benda yang lain, tapi karena dia asalnya dari babi, ya udah sekali babi tetap babi, ya udah salahnya dia karena menjadi babi dari awal. Gitu. Nah, jadi ini khilafiyah, tidak semuanya. Nah, di antara dalil-dalil istihalah yang diberikan oleh mazhab Hanafi dan Maliki antara lain perubahan hukum yang terjadi pada khamar. Ya kita lihat, khamar menjadi cuka. Jumhur ulama mengatakan bahwa khamar adalah benda najis. Ya, khamar itu benda najis kalau menurut jumhur ulama. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan khamar tidak najis. Tapi antaranya kita katakan kita ikut mazhab jumhur fuqaha. Tetapi ketika khamar berubah sendiri menjadi cuka, maka cuka itu bukan saja halal, tapi sifat najisnya hilang. Dengan syarat perubahannya itu berubah sendiri, enggak berubah dengan unsur manusia. Kehalalan cuka disebutkan oleh Rasulullah ketika hendak makan dengan cuka sebagai lauk. Lauknya cuka. Kira-kira makanannya apa? Nabi itu lauknya cuka. Berarti makanannya apa? Kan disebutkan makanannya gandum. Gandum itu kan bisa jadi roti, bisa jadi pempek bisa ya? Gandum juga kan ya? Ya gandum juga. Bisa jadi Rasulullah makan pempek juga. Karena lauknya itu cuka disebut. Nah, di mana beliau mengatakan bahwa cuka adalah lauk makanan yang paling enak. Itu kata Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nikmal adum al-khallu. Nikmal adum al-khallu. Dua kali Nabi bilang sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka.
Nah, khamar di masa Rasulullah umumnya terbuat dari perasan buah anggur dan kurma. Lalu perasan itu mengalami berbagai macam proses, mulai dari fermentasi hingga proses-proses berikutnya, kemudian masuk dalam tahap berubah menjadi khamar. Pada saat masih menjadi buah anggur dan buah kurma, tentu saja hukumnya halal. Dalam Al-Quran disebut, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Ya, dari buah kurma dan anggur kamu bisa buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, rizqan hasanah. Namun ketika perasan buah anggur dan kurma itu sudah menjadi khamar, hukumnya menjadi najis. Tetapi keadaan menjadi khamar ini suatu ketika bisa berubah lagi, yaitu menjadi cuka. Dan para ulama sepakat bila khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tidak dengan proses manusia, didiamkan aja lama-lama jadi cuka, hukumnya tidak haram diminum karena tidak mungkin memabukkan. Orang kalau minum cuka, ya 2 gelas gitu, mabuk nggak? Kalau mulus iya, moncor iya, tapi kalau yang namanya mabuk enggak. Nah, dan karena sudah bukan khamar lagi, otomatis hukumnya juga menjadi tidak najis. Hanya saja dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Al-Hanabilah mensyaratkan bahwa khamar yang berubah menjadi cuka yang halal dan tidak najis itu apabila perubahannya terjadi dengan sendirinya. Sebaliknya kalau perubahan itu lewat keterlibatan manusia, misalnya dengan cara dimasukkan cuka, bawang, garam, diniatkan agar khamar itu berubah jadi cuka, nah, mereka mengatakan hukumnya tidak halal. Ya, ada hadisnya. An-Nabi Talha annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aitabin warithu khamran faqala ahdabaha qala afala aj'aluha khallan qala la. Abu Talha radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dirinya bertanya pada Rasulullah tentang anak-anak yatim yang menerima warisan khamar. Anak yatim bapaknya tukang mabuk gitu ya. Tukang mabuk itu yang namanya kunci khamarnya banyak banget. Bapaknya meninggal, mungkin bukan Islam kali bapaknya, tapi anak yatimnya ini muslim, nah kan dapat warisan gitu ya. Atau bapaknya mungkin muslim, tapi ya ada juga kan orang Islam nyekek botol kan banyak ya. Nah di zaman Nabi juga banyak juga yang kayak gitu, ngakunya Islam tapi khamarnya banyak banget. Begitu bapaknya meninggal, warisannya apa? Kunci Arab banyak banget ya, berapa gudang gitu. Nah Abu Talha tanya, ya Rasul, ini anak yatim dapat warisan khamar, gimana hukumnya? Bisa nggak dijual atau diduitin atau gimana? Kata Rasulullah, buang, nggak bisa. Lalu ditanya lagi, tidakkah sebaiknya khamar ini diubah jadi cuka? Jadi kita proses saja dia umur banyak banget, kita kasih larutan tertentu, entah tadi apa garam, apa dan sebagainya, biar jadi cuka. Kalau jadi cuka kan jadi halal, bisa dijual, gitu kan? Tapi kata Rasulullah, lah, enggak. Nah, sehingga ini yang jadi dasar dalam mazhab Syafi'i bahwa kalau khamar itu berubah jadi cuka lewat proses manusia, enggak bisa jadi halal atau jadi suci. Tapi kalau dia dengan sendirinya boleh. Gitu. Tapi ala kulli hal, khamar berubah jadi cuka itu menunjukkan bahwa benda yang najis itu bisa berubah menjadi benda suci, gitu ya. Itu contoh yang pertama dari istihalah, berubah wujud. Yang kedua, dasarnya adalah air mani menjadi manusia. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan bahwa air mani itu najis, namun jumhur ulama hukumnya mengatakan tidak najis. Ya, salah di situ benar nggak? Tidak najis. Mana tulisan tidak najis itu? Tidak mengatakan. Oh, tidak mengatakan ya. Walaupun mazhab Syafi'i yang tidak mengatakan bahwa air mani itu najis, jadi maksudnya tidak najis ya. Namun menurut jumhur ulama hukumnya najis. Menurut jumhur ulama itu udah bahas kayaknya minggu kemarin ya. Nah, tapi dalam kenyataannya semua sepakat bahwa bayi manusia yang terbuat dari air mani hukumnya bukan najis. Bayi masa najis? Orang berarti najis ya kan? Padahal bayi itu terbuat dari air mani. Kenapa? Karena air mani itu telah mengalami perubahan wujud yang signifikan, sehingga perubahan itu ikut juga mengubah hukum yang melekat padanya. Air mani yang najis itu mengalami proses pembuahan di dalam rahim seorang wanita, dan pada akhirnya akan berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, dan alaqah ini berubah menjadi mudghah, segumpal daging kemudian berubah lagi menjadi tulang, lalu tulang terbungkus dengan daging, dan akhirnya Allah ubah semuanya itu menjadi makhluk ciptaan yang baru, yang lain, yaitu yang disebut dengan bayi manusia. Bunyi ayatnya kita sudah hafal.
Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fakhalaqna al-'alaqata mudghah fakhalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami jadikan mereka ciptaan yang lain yang baru. Dia bukan mani lagi, dia benda yang baru walaupun asal muasalnya mani. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, jadi ini contoh bahwa ada benda yang tadinya najis kemudian bisa berubah menjadi suci. Yang ketiga, C, babi menjadi garam. Madzhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyebutkan bahwa kenajisan babi bisa berubah menjadi suci manakala telah mengalami perubahan wujud secara total sehingga babi yang asalnya najis itu berubah menjadi benda lain. Tapi bagaimana babi bisa menjadi garam? Nah, pertanyaannya cukup menarik untuk dijawab. Jadi zaman dulu orang bikin garam dari babi. Jadi bukan garam cap babi, bukan. Asal muasalnya saja. Babi yang mati dan menjadi bangkai itu kemudian dibakar. Babi mati jadi bangkai. Masih hidupnya aja udah najis, apalagi dia mati. Kan udah 2 kali najisnya. 2 kali najis. Apalagi kalau dia di dalam perutnya ada bayi babi, kan berarti dia mengandung babi. 3 kali najisnya. Babi hamil mati, itu najis. Udah mati, udah jadi bangkai, mengandung babi pula. Nah, tetapi bukan dijadikan barbecue atau sate babi, bukan ya. Pembakarannya dilakukan terus menerus, dibuang ke kampungan ya, ke tempat pembakaran sampai ludes hingga gosong segosong-gosongnya, jadi arang. Sehingga kebabiannya hilang, udah nggak hilang babi lagi walaupun asalnya babi. Lantaran sudah jadi arang, bahkan sudah jadi abu. Nah, di masa lalu secara tradisional orang-orang membuat garam dari arang atau dari abu. Ya tentu bahan bakunya bukan cuma babi doang, ada kayu bakarnya, ada yang lain-lain, tapi dibuang juga babi ke situ ya sampai kemudian dia jadi abu. Nah, menurut para ulama kalau sudah jadi arang maka unsur-unsur kebabiannya sudah hilang, lantaran wujud babi itu sudah tidak ada lagi. Dan dari arang itu kalau kemudian diproses lagi menjadi bahan membuat garam, menurut Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah garam itu sudah tidak najis lagi. Rasanya pun sudah bukan rasa babi lagi ya. Meski tidak semua ulama menyepakatinya, tapi fenomena ini menjadi salah satu dalil yang menguatkan istihalah sebagai cara mengubah benda najis menjadi tidak najis. Nah, yang nomor 4, cabai disiram digilingi anjing. Saya pikir kita sudah sering bahas tentang itu contohnya. Kita punya pot, isinya pohon cabai, tiap pagi gilingan anjing sampai pohon cabainya berbuah banyak, lalu dipetik diulang buat nyambel. Pertanyaannya, cabainya najis atau enggak? Kalau cabainya begitu dipotek keluar air kencing anjing, nah baru betul najis. Tapi kalau cabainya biasa-biasa aja, cabai sehat, cabai normal, cuman dia tumbuh dulu dengan air kencing anjing, maka itu sudah tidak lagi dikatakan sebagai benda yang najis. Singkong rebus rasa babi, ya kan? Babi mati kita pendam, kita tampilkan pohon singkong. Pohon singkongnya buahnya banyak, bukan buahnya, umbinya banyak. Lalu kita rebus, ya kan? Ya. Enggak ada umbinya, akarnya. Nah, kemudian kita bakar atau kita kita rebus, digoreng singkongnya, najis enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena itu singkong bukan babi gitu. Kecuali kalau kita lagi makan ada giginya nongol di dalam singkong, nah itu lain lagi gigi babi.